Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati keluarga besar dari Mas Misganto, yang saya hormati Bapak Ketua RW 09, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, cik dan puan yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, cik dan puan yang saya hormati, pertama izinkan saya mewakili dari keluarga Mas Misganto menyampaikan pertama ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Kemudian yang kedua, adapun maksud dan tujuan kita diundang di pagi hari ini yaitu acara Khatam Al-Quran ataupun tasyakuran atas akikah Ananda Helki Maikola. Adapun pengisi acara kita pada pagi hari ini yaitu satu, pembukaan yang sedang berlangsung, kedua, kata sambutan dari tuan rumah, yang ketiga, khatam Al-Quran, yang keempat, nasihat singkat dari Bapak Ustadz beserta sekalian doa, yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari tuan rumah kepada Bapak Misganto. Kami silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al Ustadz Andi yang pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak RW 9 yang telah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat umur, kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi hari ini kami sekeluarga bisa melakukan hajat kami, yaitu untuk melakukan tasyakuran akikah dan khitan andanda kami Helki Maikola. Selawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak selawat kita mendapatkan syafaat di akhir kelak nantinya. Di sini saya sebagai tuan rumah ingin menyampaikan sepatah dua kata. Yang pertama, mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah kiranya sudi hadir menyempatkan waktunya untuk bisa hadir mendoakan anak kami dalam acara tasyakuran akikah dan khitan.
Kami mohon doakan anak kami menjadi anak yang soleh, anak yang hafal Al-Quran, cinta Al-Quran, dan tumbuh dewasa menjadi manusia yang berilmu, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Yang kedua, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyambutan kami ada yang kurang sopan ataupun tutur kata kami yang salah, maupun dalam penyajian kami yang tentunya tidak sesuai dengan selera bapak-bapak, ataupun tempat yang kurang sesuai dengan keinginan bapak-bapak. Kami di sini keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, bila mana nanti dalam khatam Al-Quran ananda kami Helki Mekola ataupun dalam penghafalan ada terdapat kesalahan baik tajwid, kami sekeluarga menerima petunjuk dan ajarnya, karena tujuan kami sebagai orang tua, karena ini adalah merupakan acaranya, maka kami libatkan lebih banyak dia yang terlibat dalam acara ini. Makanya dia nanti akan yang mengadakan khatam Al-Quran dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dan yang keempat, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, bila ada waktu selesainya acara ini ataupun penutupan nanti telah makan bersama, yang mempunyai waktu renggang, yang tidak ada kegiatan yang terganggu, yang ingin berlama-lama ataupun di sini menetap sampai acara ini selesai, kami sekeluarga sangat berterima kasih, dan kami juga akan melayani semampu kami dengan sepenuh hati. Dan bila mana nanti Bapak ada kegiatan-kegiatan yang tentunya tidak bisa dielakkan, kami juga persilakan. Namun kami di sini meminta doa kepada Bapak-bapak, doakan acara kami ini bisa berjalan sampai selesai. Demikianlah sepatah dua kata yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu Khatam Al-Quran yang dipandu oleh Hamka Adnan Tampu Bolon dan dibacakan oleh Ananda Helki Maikola dari Quran Surat Ad-Duha sampai dengan Quran Surat An-Nas. Kepada Hamka Adnan Tampu Bolon kami silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Sohibul Bait Bapak Misgianto keluarga, yang kami muliakan Bapak Ustadz yang telah berhadir pada pagi hari berbahagia ini, yang kami muliakan pula Bapak Ketua RW 09, mungkin ada Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan seluruh undangan yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia tersebut kita dapat beraktivitas dan mampu untuk hadir pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah qudwah bagi kita. Mudah-mudahan kita adalah pengikut Rasulullah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini dalam rangka acara tasawuran khitan dan khatam, maka untuk pengikat, untuk khususnya kepada Ananda Helki Mekola, dan juga untuk kita semua, khatam artinya bukan tamat sama sekali. Seringkali kita setelah khatam Al-Quran kita berubah fungsi dari bacaan menjadi pajangan, yang mungkin banyak Al-Quran sudah berdebu di etalase pajangan, hanya menandakan bahwa kita adalah muslim. Selain tulisan Assalamualaikum di depan dan ada pajangan Al-Quran di lemari. Mudah-mudahan ini untuk pengingat kita bersama. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang suka gemar membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini kami persilakan langsung kepada Ananda Mikola untuk memulai dari surat Ad-Duha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dollan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Ara'aytal ladzi yanha abdan iza shalla, ara'ayta in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'ayta in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kazibatin khati'ah, falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
لا إله إلا الله والله أكبر لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والآديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لقنوط وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد. أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة لا إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan begitu baik, lancar. Mungkin hanya sedikit-sedikit lagi tinggal yang perlu diperbaikin dan itu sudah sangat baik. Mudah-mudahan seterusnya akan menjadi lebih baik lagi dan seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya menjadi anak yang berbakti, bermanfaat dan tentunya anak yang soleh menjadi tabungan untuk dapat menyelamatkan kedua orang tuanya mungkin dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kepada Hamka 6 Tempo Bolon yang telah memandu khatam Al-Quran. Luar biasa Ananda Helki Maikola, calon imam tempat kita. Baik, acara berikutnya yaitu nasihat singkat ataupun kultum dan nantinya langsung ditutup dengan doa yang dipandu oleh Al-Ustadz Andi. Kepada Al-Ustadz kami silakan. Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah allati ya'ti ilaiha an-nas min kulli fajjin 'amikin lit-taubah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan Bapak Ibu tuan rumah sekeluarga yang telah menyediakan tempat untuk kita. Yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di surat Ad-Duha, surat 93, nomor ayat yang ke-11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dengan nikmat yang Allah kasih, maka tampakkanlah. Dengan nikmat yang Allah berikan, maka syukurilah. Ketika bertanya, mana nikmat yang harus disyukuri? Al-Quran menjawab itu. Di surat An-Nahl, surat 16 ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, sungguh Allah Maha Penyayang. Dan Allah menyediakan balasan kepada setiap insan yang sanggup bersyukur. Di surat Ibrahim, surat 14 nomor ayat yang ke-7, wa itta'azzana rabbukum. Ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, janji Allah akan menambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika engkau kufur, adab Allah sangat pedih. Naudzubillah. Saya berharap berdoa, mudah-mudahan kita menjadi abadan syakura, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu harapan kita ketika anak sudah meninggalkan, harta benda tak bisa membantu, pasangan hidup akan lari. Saat ini yang kita harapkan adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, ceramah ini kita mulai jam 10.42. Saya harus on time. Dan nanti ceramah ini akan berakhir jam 10 lewat, tadi 7 menit ya, berarti lewat 50. Ini memang sengaja cuma 8 menit. Maka tuan rumah sengaja tak mengasih air minum sama Ustadz. Kan cuma singkatnya. Jamaah yang mulia, poin pertama, bahwa kepada Bapak, anak kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang tua, cek maklum ya, mikrofonnya juga la yamutu wa la yahya, tidak bermutu, kurang biaya. Oke, jamaah. Jamaah yang mulia, bahwa anak kita ini Bapak amanah dari Allah yang tak semua orang memilikinya dan mendapatkannya. Maka di surat At-Tahrim, urutan surat 66, nomor ayat yang ke-6, Al-Quran berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang merasa dirinya beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari bahaya api neraka. Dan di hadis yang lain, Nabi bersabda, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap engkau akan ditanya tentang apa yang engkau pimpin. Poinnya bahwa anak kita ini adalah amanah dari Allah yang tidak semua orang mendapatkannya. Bahkan ketika kita sudah mendapatkan anak, agama mengajarkan kepada kita bahwa rezeki anak itu ada. Nama suratnya Al-Isra, surat 17 ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki kepada anakmu, kami juga yang memberikan rezeki kepadamu sebagai orang tua. Maka kewajiban kita kepada anak kita yang sudah dihitan dan akikah ini Bapak, sebelum dia lahir, setelah dia lahir, bahkan selepas dia menikah, kewajiban kita adalah mendoakan anak. Maka Al-Quran menjelaskan tentang doa orang tua terhadap anak adalah
dengan doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim seorang nabi, punya anak 2 orang, dua-duanya pun nabi. Lama dia menunggu itu Pak Ustaz? Iya, tapi istiqomah dengan doa ini mendapatkan anak yang soleh. 2 orang menjadi nabi. Surat As-Saffat, surat 37 ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Begitu juga dengan doa Nabi Zakaria di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berikan saya anak keturunan yang baik-baik. Poinnya kepada Bapak, semarah apapun dengan anak kita ini, maka yang kita lakukan apa? Ucapan, karena dakwatul walid liwalidihi la hijabalaha. Doa anak, doa orang tua terhadap anak, maka tidak ada pendinding, langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Ustaz maksud? Berdoalah yang baik-baik, berucaplah yang baik-baik, karena sebagian orang tua kalau sudah marah sama anak, semua yang binatang diabsennya semua. Dari huruf A ayam sampai Z zebra, keluar semuanya. Padahal ucapan orang tua adalah doa. Yang kedua, Ustaz, iya, tentang akikah dan khitan ini ada nggak disebutkan di hadis Nabi? Ada, tentang akikah. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rohinatum bi akikotihi, tergadai dengan akikahnya. Tusbihu fi yaumi sabihi, dipotonglah kambing pada hari anak itu, hari ke-7. Ustaz, iya, hari ke-7 duit belum ada, masih bisa nggak ditambah waktu? Bisa, hari 14 masih bisa orang diakikah. Hari 14 piti belum ada Pak Ustaz, hari 21, hari 21 pun tak ada juga. Jangan tengok bulan, tengok taklah tahun pertama, tahun kedua. Maka ulama berpendapat boleh akikah. Pendapat pertama tadi yang paling afdol hari ke-7, 14, 21. Pendapat kedua boleh akikah, yang penting anak belum balik. Belum balik itu kurang lebih umur 14, umur 15 tahun masih boleh akikah. Bahkan sebagian ulama berpendapat boleh akikah walaupun di atas 40 tahun, berdasarkan hadis aqqa ala nafsihi yauma bu'isa nabiyan. Rasul dia mengakikahkan diri ketika diangkat menjadi Rasul. Rasul diangkat itu umur 40 tahun. Ini dalil orang, makanya umur 45 pun dia masih dibuatnya akikah. Masih boleh Pak Ustaz akikah 45 tahun? Boleh, tapi yang boleh akikahnya doang. Tidak pakai cukur rambut, tidak pakai ayunan, dan tidak pakai marhaban. Jadi jamaah yang mulia, maknanya bahwa tanggung jawab kita sebagai rasa syukur kepada Allah mengakikahkan anak kita. Maka nanti inti doa kita, Allahumma taqabbal akikah. Ya Allah, terimalah akikah min dari namanya Ustaz belum hafal, nanti tolong dulu sama ya, nama dan bin. Jadi terima akikah dari anak kami, kama qabilta min Hasan wal Husain, sebagaimana engkau telah menerima akikah daripada cucu Nabi Hasan dan Husain. Khitan ada nggak dalam syariat Islam? Ada. Ini namanya sar'un man qablana. Jadi berapa? Masalah apa ya? 2 menit lagi. Sar'un man qablana, syariat yang sudah ada sebelum Nabi SAW. Ada beberapa syariat yang masih dipakai oleh Nabi dan masih berlaku sampai sekarang. Contoh, haji itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang masih dilanjutkan. Umroh itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Termasuklah kurban itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada dan masih kita lakukan sekarang. Apalagi Pak Ustaz, salah satunya adalah khitan. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang. Dalam satu sejarah dikatakan Nabi Ibrahim berkhitan itu umurnya ada yang bilang 80 tahun, ada yang bilang 86 tahun. Jangan bayangkan Bapak, kita maksudnya ini syariat saya dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang masih berlaku. Selain untuk kebersihan dan juga khitan ini juga adalah ajaran dari agama kita. Selanjutnya kepada ibu yang ada di rumah, tadi saya salut mendengarkan cita-citanya menjadi pencinta Al-Quran. Kata Nabi SAW tentang Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, orang-orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu asru amsalihah, satu kebaikan itu 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim.
3. Yasin. Berapa? Dua lah, ya, dengan sin. Toha. 2 juga. Qul a'udzu birabbil falaq. Banyak lah Pak Ustaz, ya, susah kali menghafalnya. Jadi maksudnya jemaah, ini kepada kita yang menghatam Al-Quran, yang membaca Al-Quran, pahalanya dihitung per huruf. Bahkan di hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Ketika besok berbangkit di hari kiamat, ditengoknya di depan malaikat, kiri kanan malaikat, di belakang pun malaikat. Ketika ditanya, ya Allah, kenapa saya berbangkit dengan malaikat? Dijawab malaikat, karena engkau mahir dengan Al-Quran. Yang tak semua orang Islam memiliki ini Bapak. Mohon maaf, di Pekanbaru masih banyak anak-anak umur 52 tahun belum bisa baca Al-Quran. Kenapa anak-anak? Karena dia lagi mengaji Iqra, anak Iqra namanya. Bahkan di hadis yang lain tentang kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di hari kiamat kelak, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ustaz, ya. Kalau yang mahir baca Quran dibangkitkan dengan malaikat, mantap. Kalau macam kami yang tak lancar, ada enggak hadisnya Pak Ustaz? Ada. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Orang yang baca Quran tapi tidak baca-baca, walahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala membaca, yang kedua, pahala belajar. Jadi intinya Bapak, poin pertama, anak kita adalah amanah, anugerah dari Allah, dan kita menginginkannya agar menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Maka di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 74, doa itu diajarkan oleh Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Poin kedua, kesimpulan yang saya sampaikan tadi, bahwa anak kita ini adalah amanah dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan kepada kita juga punya kewajiban sebagai orang tua, termasuk ketika sebelum dia lahir mendoakan, termasuk juga mengajarkannya agama. Man ala salat, waktu dah habis. Oke, yang selanjutnya, yang kesimpulan daripada yang ketiga, bahwa akikah yang kita lakukan pada pagi hari menjelang siang ini sekaligus khitan, mudah-mudahan menjadi amal jariah, dan apa yang Bapak persembahkan nanti kepada kami, mudah-mudahan juga menjadi tenaga kami untuk ibadah kepada Allah. Dan di akhir acara Bapak Ibu, sama-sama kita berdoa, kita mendoakan anak kita menjadi anak yang soleh, dan juga pada orang tuanya, orang tua yang senantiasa amanah, dan mudah-mudahan kita doakan anak kita jadi penghafal Al-Quran. Kalau tadi Bapak protokol mengatakan beliau ini calon imam musalla muhajirin, terlalu kecil. Calon imam masjid Istiqlal, insyaallah. Jadi jamaah yang mulia, 10 nomor ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum, Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah doa-doamu. Itu janji Allah kepada kita. Janji Allah pasti. Kalau janji caleg, belum tentu. Dan sebelum kita berdoa, agama mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah kita lebih awal, baru bermohon kepada Allah. Amaliyah yang tadi sudah dibacakan anak kita, dan kita nanti akan membacakan Ummul Al-Quran. Khusus nanti kita doakan kepada kita Helki Mikola. Pas kan? Helki Mikola bin Misgianto. Misgianto ini pasti orang Jawa, tak mungkin orang Batak. Kecuali dia Misgianto Siregar gitu. Dan jamaah yang mulia, mari kita menyerahkan diri kepada Allah seraya bermohon dan meminta kepadanya. Ala hadihin niyah wa khususul liniyati hadihil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna sawma qara'nahu fi hadzal mahalli min suratil Fatihah hadiyatan balighatan wasilatan ila hadrati nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ya Rahman ila niyati sahibil bait ilal aqiqah wal khitan helki Mikola bin Misgianto bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal aqiqah min helki Mikola bin Misgianto kama qabilta aqiqah min Hasan wal Husain bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhu waladan salih. Allahumma ij'alhu waladan salih ta'atan lillah wa birran liwalidayhi bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizqna rizqan jadida. Allahumma rizqna rizqan jamila. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubaraka bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana, taqabbal a'malana, taqabbal hajatana wa maqsudana wa niyatana, la siyama li niyati Bapak Misgianto bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Andi. Mudah-mudahan apa yang Al-Ustaz sampaikan diterima ilmunya oleh kita. Baik, untuk acara berikutnya yaitu doa penutup. Mohon maaf, kami ulangi, acara berikutnya yaitu penutup serta makan bersama. Untuk makan bersama ini akan kami mohon kesediaan Bapak RW terlebih dahulu. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Yang itu yang besar itu.
يا رسول